Baiklah, perkenalkan nama saya Faisal Paremenu Tegalung dengan NIM 856069372. Pada video kali ini, saya akan melakukan kegiatan praktikum dari modul 7, yaitu kegiatan praktikum pertama yang berjudul sifat cahaya dan kegiatan praktikum kedua yang berjudul lensa cembung dan cermin cekung. Berikut penjelasan alat dan bahan dan tujuannya. Berikut alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan praktikum sifat cahaya. Yang pertama cermin datar, yang kedua cermin cekung, yang ketiga cermin cembung, yang keempat lampu senter, yang kelima busur derajat, yang keenam kertas putih, yang ketujuh lilin, yang kedelapan layar atau tabir kertas, yang kesembilan celah cahaya. Adapun tujuan dari percobaan yang akan saya lakukan ini adalah menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, dan menentukan fokus lensa cembung. Hasil pengamatan yang saya dapatkan setelah melakukan praktikum adapun pemantulan cahaya pada cermin datar. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Yang pertama, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Yang kedua, tinggi bayangan yang terbentuk sama dengan tinggi bendanya. 2. Pemantulan jalannya pada cermin cembung. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Yang pertama, bayangan yang dihasilkan cermin cembung bersifat maya dan tegak. Yang kedua, ukuran bayangan yang dihasilkan lebih kecil dari ukuran benda sesungguhnya atau punya sifat diperkecil. Yang ketiga, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Adapun sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung adalah yang pertama, apabila suatu benda diletakkan dengan cermin cekung, maka sifat bayangan yang dibentuk adalah tegak, lebih besar, dan semu atau maya. Yang kedua, apabila suatu benda diletakkan jauh dari cermin cekung, maka sifat bayangan yang dibentuk adalah nyata atau sejati dan juga terbalik. Jadi kesimpulan setelah melakukan praktikum dari sifat cahaya adalah pemantulan cahaya pada cermin akan berlaku hukum pemantulan cahaya. Bayangan yang terbentuk pada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung berbeda-beda sifatnya. Pada cermin cekung, posisi letak benda yang menjauhi atau mendekati cermin akan menghasilkan bayangan yang berbeda pula. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, salah satu sifat cahaya adalah dapat dipantulkan. Yang kedua, bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar sama dengan bendanya. Yang ketiga, bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung lebih kecil daripada bendanya. Yang keempat, bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung 2 kali lebih besar daripada bendanya. Berikut alat dan bahan untuk melakukan praktikum lensa cembung dan cermin cekung. Yang pertama, meja optik lengkap, yang kedua lensa cembung, yang ketiga cermin cekung, yang keempat layar, yang kelima sumber cahaya atau lilin. Untuk tujuan percobaan, yang pertama menentukan jarak titik api atau F lensa cembung, 2 menentukan kekuatan lensa cembung, yang ketiga menentukan jarak titik api atau F cermin cekung. Hasil pengamatan yang saya dapatkan dari praktikum adapun yang pertama lensa cembung. Ketika jarak benda di jarak 10 cm, maka jarak bayangannya berada pada jarak 10 cm. Yang kedua, ketika jarak benda berada di 15 cm, maka jarak bayangan berada di 10 cm. Yang ketiga, jika jarak benda di 20 cm, maka jarak bayangan adalah di 8 cm. Yang keempat, jika jarak benda di 35 cm, maka jarak bayangannya di 8 cm. Yang kelima, jika jarak benda di 30 cm, maka jarak bayangannya berada di 7,5 cm. Pada lensa cekung, jika jarak benda berada di 5 cm, maka jarak bayangan di 8 cm. Yang kedua, jika jarak benda di 8 cm, maka jarak bayangan ada di 5 cm. Yang ketiga, jika jarak benda di 10 cm, maka jarak bayangan ada di 4 cm. Yang keempat, jika jarak benda di 20 cm, maka jarak bayangan berada di 2 cm. Kesimpulan 1. Lensa cembung. Pada lensa cembung, sinar bisa datang dari 2 arah sehingga lensa cembung memiliki 2 titik fokus. Lensa cembung bagian depan adalah tempat datangnya sinar dan lensa cembung bagian belakang adalah tempat sinar dibiaskan. 1. Lensa cembung bersifat konvergen atau mengumpulkan. Karena sinar yang datang melewati lensa cembung selalu dibiaskan menuju ke satu titik atau mengumpulkan cahaya, maka lensa cembung disebut sebagai dengan lensa konvergen atau mengumpulkan. Yang kedua, jarak fokus lensa cembung selalu positif karena tempat berpotongan atau tujuan sinar bias selalu terletak di bagian belakang lensa cembung, sehingga fokus lensa cembung adalah fokus sejati. 2. Cermin cekung. Sifat bayangan cermin cekung tergantung pada letak benda. Jika benda berada di ruangan 1,
bayangan maya tegak dan akan diperbesar. Benda di ruangan 2 maka bayangannya nyata, terbalik dan diperbesar. Kalau benda berada di ruangan 3 maka bayangannya nyata, terbalik dan diperkecil. Demikian hasil praktikum saya pada modul 7. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.